Saya ini melihat manusia, mereka itu semangat, bahkan banting tulang mencari yang namanya nafkah ataupun biaya hidup. Saking semangatnya, kata dia, ya qau bihi fi syubhat, jatuh ataupun melakukan amal yang syubhat. Syubhat ini tengah, tidak harus, tidak halal, tidak putih, tidak hitam. Wow, perkara yang haram, karena dia saking semangatnya mencari biaya hidup sampai dia itu mengambil daripada hasil yang haram, sampai dia itu menghilangkan rasa malunya di dalam bekerja yang dimana hasilnya tersebut dari perkara yang fata'amaltu fi qoulihi ta'ala. Kemudian saya merenung di firman-Nya Allah, wa ma inda batil fil ardi la yusuf. Tidaklah dari hewan yang melata di muka bumi ini kecuali Allah menanggung rezekinya. Jadi sesulit apapun kita mencari pekerjaan ataupun biaya hidup, jangan sampai kita terjerumus dari perkara yang memang berat, giuran lebih besar. Terkadang kondisi mengajak seseorang itu harus melakukan itu tantangan kita. Maka ketika seseorang itu bekerja ataupun usaha, jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu usaha kita tetap ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dia jalan, sholat dia tetap jalan, ibadah yang diwajibkan tetap jalan, terus dibarengi dengan bekerja. Kemudian setelah kita bekerja, doa, kita doa sama Allah agar usaha kita ataupun ikhtiar kita ini diberi jalan keluar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan jalan keluar. Pokoknya yakin, yakin. Kadang memang setan itu membisiki manusia yang akhirnya membuat kita khawatir, takut. Dari ketakutan itu akhirnya kita harus mengambil sampai banyak perkara yang haram. Insya Allah, pokok selama kita usaha dia mencari cara, Allah akan memberikan cara. Oke, saya pernah ketemu sama orang, dia itu usaha. Namanya usaha, kadang naik, kadang naik. Ketika dia itu turun dari para usahanya itu, dia memancing pembeli. Itu dengan apa? Dia jualannya itu diambil mungkin 5 bungkus atau 7 bungkus, kemudian keliling ke Empong, terus mengasihkan ke orang-orang jalanan itu, pengemis siapapun dikasih. Subhanallah, setelah itu datang yang namanya orderan pesanan pembeli. Jadi
ketika usaha apapun lah, pokok jangan sampai kita lupa ibadah, jangan sampai lupa ibadah, dan juga berdoa. Kemudian yang selanjutnya daripada ilmu yang beliau dapatkan dari Imam Syafi'i itu, ini ra'aitu kulla wahidin mu'tamidan ala syai'in makhluk ba'duhum ila jinan wa dirham wa ba'duhum ila al-mal wal mulk wa ba'duhum ila al-hirfah wa sina'ah wa ba'duhum ila makhluk. Saya ingin melihat sebagian orang itu mereka bersandar kepada makhluk, bahkan ada yang bersandar ke uang, ada yang sebagian ke kerajaan ataupun pangkat seseorang, dia bersandar kepada itu. Sebagian orang dia bersandar kepada pekerjaannya, sampai dia berkeyakinan kalau saya tidak ada itu semua maka saya bisa mati, hidup saya bisa celaka. Padahal yang memberikan kehidupan, yang memberikan kebahagiaan ataupun cobaan dan lain sebagainya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fata'amalu fi qawlihi ta'ala, kemudian aku merenungi di firman Allah, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Fatawakkaltu 'ala Allah, maka aku bersandar kepada Allah. Ada namanya Syekh Ali Tantowi. Syekh Ali Tantowi ini beliau cerita, ketika saya kecil, kemudian saya tumbuh menjadi remaja. Ketika saya waktu remaja, di hati saya ini saya ini cinta sama orang tua saya. Saya cinta luar biasa sama orang tua saya dan saya tidak bisa berpisah dengan mereka. Ternyata ketika saya dewasa, saya berkeluarga, saya berpisah dengan mereka. Tak lama kemudian orang tua saya meninggal. Ketika saya berumah tangga, saya tinggal dengan istri saya. Saya cinta dengan istri saya. Dan saya di dalam hati saya mengatakan, saya tidak akan berpisah dengan istriku. Saya cinta mati dengan istriku. Nikah dengan istri, dari istrinya punya anak. Ketika punya anak, dia bilang, saya cinta sama anak saya tidak bisa pisah dengan anak saya. Berjalan waktu, ternyata istrinya meninggal. Syekh Ali Tantowi, istrinya meninggal. Anaknya tumbuh besar, menikah dengan seorang laki-laki. Dari proses seperti itu, kata Syekh Imam Ali Tantowi, beliau berkata, semua ikatan apapun, saudara, pernikahan, ikatan darah, ikatan jagat apapun akan terputus, kecuali satu ikatan yang tidak akan terputus, yaitu ikatan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Itulah nasihat daripada Imam Syafi'i, Imam Hatim Al-Ashab yang beliau katakan daripada Imam Syafi'i. Semoga bermanfaat bagi kita semua.